Bab 136, Plot. Nama, Bangkitnya Dataran Hitam Penulis. Plus matikan mengatur ulang. Setelah tiba di ibu kota kerajaan, aku mengetahui bahwa Leroy muda terbunuh saat ujian kedua turnamen spiritual. Dan tidak sulit untuk mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas hal ini karena ribuan orang menyaksikan ini, kata pria itu tanpa mengubah suaranya kapanpun. Orang tua itu lalu mengerutkan kening dan bertanya dengan nada dingin. Oh, dan siapa orang ini? Untuk berani membunuh anakku, dia harus sangat percaya diri. Setelah mendengar pertanyaan dari tetua tertinggi keluarga Chambers, pria tersebut menghela nafas dan berkata, "Tidak ada yang tahu dari keluarga mana dia berasal, karena dia tidak menggunakan nama keluarga apapun selama kompetisi. Tapi, aku yakin mustahil membalas dendam pada Leroy muda. Tidak ada orang yang tidak bisa kita tangani. Katakan padaku seluruh kebenarannya segera. Pemuda ini bernama Minos, dan dia adalah finalis turnamen spiritual." Setelah mendengar kata-kata ini, tetua tertinggi tua hampir ingin memuntahkan mulut penuh darah. Itu adalah salah satu dari sedikit kekuatan yang tidak dapat mereka tangani. Meskipun keluarga Chambers bukan termasuk 10 orang terkuat di utara benua tengah, mereka memiliki kontak dengan kelompok pembunuh, Scourges of the Devil. Oleh karena itu, mereka dapat dengan mudah merekrut pembunuh dari organisasi ini, yang bahkan dapat menangani beberapa keluarga kerajaan di bagian benua ini. Karena itu, tetua tertinggi keluarga Chambers sangat percaya diri untuk membalas kematian putranya. Dan bergantung pada kekuatan di belakang Minos, dia tidak hanya akan membunuh orang yang bertanggung jawab atas kematian Leroy, tapi dia juga akan memperbudak seluruh keluarga. Inilah satu-satunya cara bagi Wallace Chambers, ayah Leroy, untuk menenangkan kebencian di hatinya. Dia sudah berada di level 55, berusia lebih dari 600 tahun, tetapi Leroy adalah anak satu-satunya. Oleh karena itu, tetua tertinggi yang lama merasa kesal sepenuhnya dengan apa yang telah terjadi. Tapi jika Minos pergi ke Flaming Empire, dia tidak hanya bisa lupa membalas dendam, tapi dia juga harus berharap pemuda ini tidak ingat pelanggaran apapun yang mungkin dilakukan Chambers padanya, jika tidak. Aku jangan percaya itu. Bagaimana Leroy kecil bisa membuat jengkel orang sekaliber ini? Lelaki tua itu bertanya-tanya sambil memasang ekspresi sedih di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir dia harus menghadapi kematian putranya dan memperburuk keadaan. Dia bahkan tidak bisa membalaskan dendamnya. Dia kemudian mengesampingkan pikirannya dan bertanya dengan nada yang lebih dingin. Dan kenapa pengawal Jeff tidak ada di sini? Apakah dia juga terbunuh? Mengenai itu, ya, dia pastinya tidak mati karena sinyal jiwanya tetap stabil seperti biasanya. Tapi aku tidak mendapatkan informasi apapun tentang keberadaannya. Terakhir kali dia terlihat di ibu kota adalah ketika Leroy muda terbunuh. Setelah itu, sepertinya dia melarikan diri. Bajingan itu, dia tidak mau bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Orang tua itu mendengus marah. Beri hadiah di kepalanya. Aku ingin pengecut itu membayar dengan nyawanya atas kematian anakku. Oke, ... Sementara itu, di ibu kota Pulau Batu, Kota Batu Tua, 3 orang sedang mengobrol di ruang tamu. Pada saat yang sama, mereka melemparkan koran ke tengah meja. Wanita dalam kelompok itu akhirnya berkata dengan nada tidak yakin. Karena pencabutan surat kabar dan juga nama orang tersebut, saya yakin ada kemungkinan besar bahwa finalis turnamen spiritual ini bertanggung jawab atas kematian Tuan Muda Darrell. Setelah mendengar ini, kedua pria itu yang bersamanya menghela nafas kekalahan. Jika ini masalahnya, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Mustahil berurusan dengan orang itu. Pada titik ini, salah satu dari mereka akhirnya memecah kesunyian dan berkata, menurutku sebaiknya kita kembali dan melaporkan hal ini kepada Sang Patriark. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk memeriksa kondisi Minos Stuart itu juga. Karena kita harus melalui dataran hitam, tidak ada salahnya untuk mengambil alihat. Itu bukan ide yang buruk. Pria lainnya berkata sambil tersenyum licik. Kalau dipikir-pikir lagi, kenapa kita tidak melampiaskan kemarahan Sang Patriark pada pemuda ini? Dia memiliki nama yang sama dengan tersangka yang kita kejar, dan dia juga putra dari seseorang yang telah disingkirkan keluarga kita. Dengan itu, kita menyelesaikan pekerjaan kita, dan kita masih mencegah Sang Patriark menghukum kita menggantikan pembunuh sebenarnya. Dan bagi bocah itu, dia tersingkir adalah yang terbaik untuk semua orang. Pria pirang itu selesai menyampaikan sarannya, dengan senyum bangga di wajahnya.
Menurutnya, Austin Silva, Minos hanyalah pengorbanan yang sangat baik untuk menghindari hal terburuk bagi mereka bertiga. Ini adalah langkah jenius, menggunakan kemungkinan musuh sebagai kambing hitam, untuk menghindari masalah dalam keluarga mereka. Pria lain yang sebelumnya menyarankan pergi ke dataran hitam, Dennis, akhirnya mengiyakan. Benar, Nona Sarah, kita tidak punya alasan untuk tidak melakukan apa yang dikatakan Austin muda. Itu seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Wanita yang mendengar tawaran tersebut lalu tiba-tiba tersenyum. Kedengarannya itu ide yang bagus. Kita akan berangkat 2 hari lagi, lalu kita akan menangani orang ini. Bagaimanapun, sementara beberapa plot terungkap di balik tirai, hal-hal di dataran hitam berubah dari angin menjadi bubur dalam beberapa minggu terakhir yang telah berlalu. Pada saat ini, Sekretaris Mia telah membuat semua pengaturan yang diperlukan dengan keluarga Nash dan Cohen, yang segera membantu wilayah Minos mendapatkan tenaga profesional yang diperlukan untuk pembangunan menara budidaya dan arena. Saat ini, 2 orang yang ditemui Minos di Portland datang ke kota kering. Dari keduanya, yang satu adalah pandai besi, sementara yang lainnya adalah ahli susunan. Keduanya telah mendengar tawaran Minos saat itu, namun mereka menolak karena tidak ada jaminan dalam kata-kata yang diucapkan Stuart muda kepada mereka. Namun, keduanya akhirnya menjadi sangat penasaran ketika beberapa kerabat mereka yang kurang berbakat datang memberitahu mereka bahwa mereka tertarik untuk pindah ke dataran hitam. Dan mendengar hal tersebut, jelas keduanya sangat terkejut dan mencoba memahami apa yang membuat kerabat mereka berpikir tentang omong kosong tersebut. Bagaimanapun, keduanya mengetahui kualitas makanan yang dijual di Pulau Batu, dan makanan tersebut konon berasal dari dataran hitam. Dengan itu, keduanya memutuskan untuk pergi bersama kerabat mereka, untuk memeriksa apakah informasi ini dan informasi lain yang telah mereka dengar dari Minos benar adanya. Dan ketika mereka tiba di kota, mereka semua sangat terkejut dengan tempat ini dan memutuskan untuk tinggal setelah berbicara dengan Stuart muda selama beberapa jam. Bagaimanapun juga, walaupun mereka sama-sama spesialis dalam profesi yang hilang di kota kering, mereka masih berada di kelas 1, peringkat profesi tingkat tinggi. Oleh karena itu, dukungan yang dapat mereka berikan pada saat itu tidak begitu besar, sehingga mereka dapat membantu pasukan Minos secara signifikan. Namun hal tersebut akan berbeda untuk rata-rata populasi kota kering. Saat ini, sudah banyak orang yang dapat membeli senjata dan susunan spiritual tingkat rendah di wilayah ini, sehingga memiliki tenaga profesional dapat meningkatkan kualitas hidup penduduknya secara signifikan. Juga sangat baik bagi mereka untuk tidak mengimpor semua yang ingin mereka beli. Lagi pula, produk-produk ini lambat sampainya dan tidak diragukan lagi harganya lebih mahal, bahkan dengan subsidi Minos. Pokoknya, selain kedua dokter spesialis tersebut, Wendy juga pernah pindah ke kota Minos. Dia melakukan perjalanan ke sini tak lama setelah kembali ke kota maritim untuk menyelesaikan banyak keraguan yang ada dalam pikirannya. Dan yang mengejutkan Wendy, kota kering sudah terlihat hampir sama bagusnya dengan kota maritim dan masih mempunyai peluang yang lebih baik, seperti dalam pemerintahan kota, pertanian lokal, tentara, perpustakaan umum yang dapat digunakan oleh setiap warga negara, makanan spiritual dengan konsentrasi tinggi dan pil spiritual dengan harga murah. Dengan semua itu, meski masih belum ada penawaran produk yang lebih baik dari kota maritim, namun tempat ini sudah memiliki banyak keunggulan jika dibandingkan dengan tempat asal Wendy. Dan tidak hanya itu, di kota kering, penduduknya hanya membayar pajak tahunan sebesar 1 kristal kualitas rendah. Itu 20 kali lebih murah daripada yang harus dia bayar di kota lamanya. Nilai ini tidak seberapa jika hanya melihat satu individu saja. Bahkan jika dia berlevel rendah atau bahkan menganggur, 20 kristal per tahun tidaklah banyak. Namun, keluarga Wendy berjumlah 10 orang, dan hanya 2 orang yang bekerja. Dan 200 kristal sudah merupakan beban yang cukup besar bagi orang seperti Wendy. Oleh karena itu, setelah melihat perubahan di kota kering, dia diberitahu untuk tidak membicarakannya kepada siapapun dan dipersilakan untuk membawa keluarganya ke sini. Ini adalah langkah untuk mencegah rumor menyebar di kota maritim, di mana terdapat orang-orang yang terkait dengan keluarga bangsawan besar kerajaan Brown. Akhirnya Wendy paham betul apa yang harus dilakukan dan segera membawa kerabatnya ke sini, sekedar memberitahu mereka bahwa dia telah menemukan tempat yang lebih baik. Dia bahkan belum memberitahu mereka bahwa tempat ini adalah kota kering. Setelah tiba di kota kering, kehidupan Peter akhir-akhir ini sangat baik.
Dia adalah seorang pemuda dari keluarga biasa yang gagal masuk dalam salah satu keluarga bangsawan di kerajaannya. Oleh karena itu, dia telah melalui banyak masalah untuk mencapai levelnya saat ini. Sampai dia bertemu Minos, Peter muda telah bepergian selama berbulan-bulan sambil berlatih dan melakukan berbagai layanan tentara bayaran selama itu. Karena semua alasan ini, dia semakin menikmati waktu singkatnya di Black Plain Army. Dia telah ditugaskan ke pasukan Minos segera setelah dia tiba di Kota Kering, dan segera menerima posisi sersan. Hasilnya, dia telah menerima gaji pertamanya sebesar 800 kristal spiritual tingkat rendah. Dia belum pernah mendapatkan kristal sebanyak itu secepat ini dalam hidupnya sebelumnya. Tapi itu bukanlah bagian terbaiknya. Tidak, ketika memasuki tentara dataran hitam, Peter sekarang memiliki hak untuk mempelajari teknik tingkat hitam apapun dari perpustakaan eksklusif pasukan ini. Dan, tentu saja, dia harus meninggalkan tekniknya untuk meningkatkan ketersediaan teknik sebesar itu bagi anggota tentara di masa depan. Dia juga menyerahkan teknik tingkat birunya kepada pemerintahan Kota Kering, sehingga dapat diakses oleh warga biasa. Ini adalah sistem yang Minos terapkan pada para prajurit. Sebagai imbalan untuk menerima teknik tingkat hitam, dari spesialisasi yang paling beragam, mereka hanya perlu menyampaikan teknik tingkat hitam dan tingkat biru sebelumnya. Ini adalah pertukaran yang baik bagi kedua belah pihak karena sebagian besar dari orang-orang ini bahkan tidak memiliki teknik kelas hitam, tapi sekarang ada lusinan teknik yang siap mereka gunakan. Sedangkan untuk teknik tingkat biru, tidak satupun dari mereka akan melihatnya. Lagi setelah mempelajari teknik yang lebih terklasifikasi. Jadi, baik Peter maupun prajurit lainnya tidak mengeluhkan sistem ini, di mana masing-masing pihak memberikan sesuatu dan menerima sesuatu yang lain sebagai imbalannya. Namun Peter juga sangat gembira dengan harga barang yang dijual di dalam kota. Semuanya jauh lebih murah dibandingkan tempat-tempat yang pernah dia kunjungi. Karena itu, dalam kurun waktu sebulan lebih, sejak dia tiba di sini, Peter sudah memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya, di Kerajaan Ombak, dan membawa keluarganya ke sini. Dia sudah sekitar 2 tahun tidak bertemu mereka, jadi dia harus melakukannya sesegera mungkin. Keluarganya tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati, dan dia juga tidak mengetahui situasi di mana mereka berada. Bagaimanapun, selalu ada risiko yang tidak diketahui di dunia yang luas ini. Jika dia bergabung dengan salah satu sekte Flaming Empire, dia akan berhasil memberi tahu keluarganya. Namun, kenyataannya tidak demikian. Oleh karena itu, dia sudah bersiap untuk berbicara dengan Minos tentang perjalanannya ke Kerajaan Ombak. Dia sekarang adalah bawahan Stuart muda, jadi dia tidak bisa pergi tanpa izin. Jadi, dia bangun pagi ini dan langsung pergi ke kantor Minos, di mansion di tengah kota. Peter tidak tinggal di area kunjungan tempat itu, karena dia telah menemukan sebuah apartemen kecil di sisi barat kota. Dan dengan gaji seorang sersan, dia berhasil mendapatkan apartemen ini di salah satu daerah yang terkena dampak dari salah satu susunan pertemuan tingkat rendah kelas 2, yang beroperasi di kota. Jadi, itu adalah salah satu tempat terbaik untuk tinggal di Kota Kering, dan Peter tidak harus tinggal sebagai tamu di rumah besar Minos. Setelah beberapa lama berjalan, Peter melewati banyak orang yang datang dan pergi, sebagian besar rutenya menyusuri jalan utama kota, yang menghubungkan wilayahnya dengan bagian tengah, tempat sebagian besar bangunan umum berada. Kota Kering sudah berpenduduk lebih dari 100.000 jiwa, sehingga pergerakan orang di jalanan semakin meningkat. Namun tidak hanya itu, kota ini masih mengalami pengecilan wilayah karena hampir semua orang ingin tinggal di wilayah pengaruh rangkaian reuni spiritual, sehingga terdapat perpindahan dan konsentrasi penduduk yang cukup besar. Sebagai gambaran, bahkan setelah mencapai angka 100.000 penduduk, Kota Kering baru saja memulihkan seluruh wilayah sebelumnya sebelum kedatangan Minos. Jadi, tempat itu memiliki arus manusia dan makhluk spiritual, yang sangat besar saat ini, yang memberikan perasaan menjadi jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Grrr, suara binatang buas terdengar saat beberapa gerbong melewati jalan dengan kecepatan tinggi. Benar sekali, kini Minos tidak hanya punya alat transportasi ini, tapi beberapa warga juga punya. Hal ini terjadi setelah penduduk Kota Kuning diserap oleh Kota Menangis yang membawa orang-orang terkaya ke sana. Meskipun mereka tidak terlalu boros, beberapa pedagang di kota itu memiliki gerbong yang lebih sederhana. Bagaimanapun, setelah berjalan melewati kota yang ramai ini, Peter akhirnya sampai di depan rumah Minos. Sudah banyak tentara yang datang dan pergi ke tempat kejadian,
meski saat itu masih pagi. Langit cerah pada saat itu, dan ada bau obat di udara, yang tidak aneh karena toko kedua alkemis di kota ini tidak jauh dari rumah Minos. Bagaimanapun, cuacanya sempurna hari ini, tidak dingin atau panas, seolah-olah ini adalah pagi musim semi. Akhirnya, Peter melewati taman mansion dan langsung menuju wilayah administrasi. Tak lama setelah itu, dia akhirnya sampai di depan kantor Minos, di mana sekretaris Mia sudah menjawab. Dia mengenakan gaun merah, sementara rambutnya diikat ekor kuda. Mia semakin cantik, semakin menonjolkan tubuh sensualnya. Ah, senang bertemu Nona Mia. Merasakan seseorang telah datang, Mia segera menoleh ke depan dan kemudian melihat Peter muda, yang mengenakan pakaian khas yang disediakan untuk sersan. Ada simbol pohon emas di bahu kirinya, sementara beberapa pita menunjukkan pangkat tentara di bagian dekat bahu kanannya. Ada pula nama prajurit yang lebih disukai dipanggil setinggi dada kanan, serba hitam. Mia lalu menatapnya bertanya dengan senyum ramah di wajahnya. Sersan Peter, ada keperluan apa? Halo, Sekretaris Mia, saya di sini untuk berbicara dengan Tuan Minos. Dia berkata secara formal, meski sebelumnya dia hanya memanggil Minos dengan namanya, dia sekarang adalah bawahannya, jadi dia harus menggunakan cara yang lebih formal saat memanggilnya. Tentu saja, jika mereka sendirian, Peter tidak akan terlalu mempedulikannya karena usia keduanya hampir sama, dan Minos sepertinya tidak mempedulikan hal ini. Oh, baiklah, tunggu sebentar, saya akan lihat apakah dia ada. Setelah mengatakan hal tersebut, Mia segera masuk ke dalam kantor Minos sementara Peter menunggu di luar, di resepsi. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya dibebaskan dan segera berangkat menemui Stuart muda. Minos yang sedang duduk di kursinya sambil membaca beberapa makalah di mejanya, memandang ke arah pemuda yang memasuki kantornya dan hanya menunjuk ke sebuah kursi dan berkata, "Duduk di sini, saya dengar Anda ingin berbicara dengan saya. Apakah terjadi masalah?" Setelah duduk dan mendengarkan pertanyaan ini, Peter menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dan mulai berbicara. "Tidak, sebaliknya, semuanya berjalan baik bagiku di sini. Dan karena itu, saya ingin bepergian ke kampung halaman, membawa keluarga saya ke sini." Dia berkata sambil tersenyum. Ini adalah tempat yang mungkin lebih baik bagi dia dan keluarganya daripada salah satu sekte Kekaisaran Flaming. Lagi pula, dia hanya punya bakat hitam, yang akan menjadi sesuatu yang umum ketika dia sampai di kerajaan itu. Tapi ini benar-benar berbeda di dataran hitam, di mana dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki bakat seperti itu. Dia mendapat perlakuan yang bahkan bisa lebih baik daripada jika dia pergi ke salah satu sekte yang menyelenggarakan turnamen spiritual. Lebih penting lagi, keluarganya hanya memiliki bakat biru, jadi akan sangat berbahaya bagi mereka untuk tinggal di sebuah kerajaan. Namun tinggal di kota kering akan berbeda, di sini mereka akan bebas menjalani hidup mereka dengan cara terbaik, mendapat segala macam dukungan dari pemerintah Minos. Oh, tidak apa-apa. Aku akan memberitahu Mia untuk menyiapkan pemberitahuan ke markas besar tentara dataran hitam, mengizinkanmu pergi selama 4 bulan. Apakah tidak apa-apa bagimu? Minos bertanya sambil tersenyum. Hal seperti itulah yang dia inginkan. Jika setiap penghuni baru kota kering berupaya membawa keluarganya ke sini, tanpa menarik banyak perhatian, tentu saja, itu akan sempurna untuk Minos. Bagaimanapun, wilayahnya cukup luas, dan dia pasti membutuhkan jutaan orang di masa depan. Sambil tersenyum pada Peter, Minos tiba-tiba menyadari bahwa pemuda yang duduk di depannya memasang ekspresi parah di wajahnya. Dia kemudian memperhatikannya sejenak dan kemudian bertanya, "Jika kamu ingin mengatakan sesuatu, katakan saja." Tentang itu, Peter berkata sambil menghela napas lalu melanjutkan. "Sebenarnya, aku ingin membicarakan kenapa aku tidak termasuk dalam keluarga bangsawan manapun di Kerajaan Ombak." Oh, Minos berseru kaget. Dia sudah mengenal Peter lebih dari 2 bulan, namun Peter tidak pernah menjelaskan bagian masa lalunya itu. Minos bahkan punya sedikit rasa penasaran untuk mengetahuinya. Lagi pula, keluarga mana di utara benua tengah yang tidak mencari anak muda berbakat seperti dia? Tapi dia tidak menanyakan apapun. Masing-masing punya urusannya masing-masing, dan bukan hak Minos untuk membicarakan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Peter ingin berbicara, dia akan mengambil keputusan sendiri. Yah, semuanya bermula ketika aku masih di Akademi Spiritual. Saat itu, aku mempunyai seorang teman yang sangat dekat. Namun,
Ketika kami melakukan tes bakat, semuanya berubah. Kami berdua memiliki bakat hitam dan segera dihubungi oleh keluarga bangsawan besar yang ingin mendukung kami, tapi sayangnya, seseorang muncul hari itu. Peter berhenti sejenak sambil meremas tangan kanannya erat-erat. Dia kemudian melanjutkan, orang itu adalah salah satu pangeran kerajaan ombak, Charles Walker. Meskipun dia adalah pangeran bungsu dari 3 pangeran di kerajaan, dia bisa dianggap yang paling berbakat. Karena itu, sejak tahun-tahun awal berkultivasi, dia mendapatkan semua yang dia inginkan di kerajaan. Dan pada titik ini, dia ingin kita pergi ke sisinya. Dia mencari lebih banyak kekuatan, jadi membawa 2 pemuda dengan bakat hitam ke sisinya sepertinya ide yang bagus. Dan kami berdua pergi ke sisinya. Namun, itu hanya bertahan 2 tahun, kata Peter dengan suara tenang sambil memejamkan mata dan mengingat apa yang telah terjadi. Saat itulah Ava mulai menunjukkan kemampuan femininnya, dia menjadi semakin cantik dan bahkan bisa dianggap kecantikan langka setelah beberapa tahun. Dan pada titik inilah sang pangeran jatuh cinta padanya. Pangeran 4 tahun lebih tua dari kita, dan dia sudah memiliki pengalaman, asmara, pada saat itu. Ketika dia melihat Ava muda menjadi semakin anggun, dia ingin dia tetap di sisinya 15 dan menjadi dewasa, dia akhirnya bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Manusia mencapai kedewasaan pada usia 15 tahun di dunia spiritual. Pada saat ini, mereka sudah dianggap dewasa oleh kebanyakan orang dan memiliki tanggung jawab sendiri. Pada titik inilah masalah dimulai. Kami berteman baik, dan sang pangeran tidak ingin ada pria lain di dekatnya. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan. Sejauh yang aku tahu, Ava tidak memiliki perasaan seperti itu padaku, tapi karena rasa cemburu sang pangeran yang berlebihan, dia mengira ada sesuatu yang lebih di antara kami. Dia mulai berpikir bahwa akulah batu yang menghalangi jalannya. Dan seperti banyak anak muda manja di dunia ini, dia sudah melihat orang yang dia cintai sebagai istrinya, tapi untuk mendapatkan mahar Ava, dia, pada saat yang sama, harus menyingkirkan aku, yang terbesarnya, pesaingnya, sambil menghindari dibenci olehnya. Dengan itu, dia membuat rencana melawanku. Dia menggunakan alasan untuk mengeluarkanku dari keluarga kerajaan sambil melarang kekuatan lain dari kerajaan ombak untuk menerimaku. Tidak hanya itu, dia mengancam akan membunuh seluruh keluargaku jika aku menghubungi Ava lagi di kemudian hari. Setelah itu aku bertemu dengan lelaki tua yang membantuku dalam beberapa teknik. Peter selesai berbicara sambil menatap Minos dari dekat. Dia ingin tahu apakah ini merupakan masalah bagi Stuart muda. Lagi pula, siapakah Charles muda itu? Seorang pangeran dengan peluang bagus untuk menjadi raja. Akibatnya, permusuhan dengan calon raja di masa depan akan sangat berbahaya, terutama bagi seseorang yang baru saja ditemui Minos. Bagi Peter, Stuart muda itu luar biasa karena mampu bertarung dengan level yang lebih tinggi dan sangat keren karena melepaskan kesempatan untuk pergi ke sebuah kerajaan. Namun dia tidak menyangka kalau Minos melakukan hal tersebut karena dia tidak membutuhkan bantuan sebuah kerajaan. Baginya, Stuart muda mungkin hanya ingin hidup damai sambil memerintah negerinya sendiri. Dia memiliki kemampuan bertarung yang luar biasa. Pada saat dia mencapai tahap raja spiritual, dia mungkin akan menjadi salah satu yang terkuat di benua tengah bagian utara. Dengan itu, Minos bisa mendominasi tempat ini untuk waktu yang lama tanpa mengkhawatirkan bahaya yang bisa dia timbulkan saat pergi ke sebuah kerajaan. Dia lalu berkata dengan tenang, ini bisa menjadi masalah bagi dataran hitam sejak aku datang ke sini. Minos tersenyum, yah, senang mengetahuinya, tapi tidak ada bedanya bagiku apakah dia seorang pangeran atau raja. Mengenai masalahnya, orang ini bukan apa-apa, mengingat musuhku saat ini. Minos harus khawatir setiap hari tentang memperkuat pasukannya karena cepat atau lambat, dia harus berurusan dengan keluarga Silva dan bahkan seluruh kerajaan Brown. Hanya masalah waktu sebelum berita tentang apa yang terjadi di dataran hitam menyebar. Pada saat ini, peperangan tidak bisa dihindari. Minos bukanlah tipe orang yang bekerja keras, hanya agar orang lain dapat memetik hasilnya. Karena alasan ini, dia telah mengandalkan perang yang meluas untuk menguasai dataran hitam sejak dia memulai rencananya. Neraka, bahkan kerajaan lain di wilayah ini mungkin menginginkannya. Lagi pula, sampai saat ini, tanah dataran hitam terombang-ambing di dalam kerajaan coklat, tanpa ada yang menginginkan tempat ini. Oleh karena itu, menyerang tempat ini bisa menjadi ide yang menarik bagi dua kerajaan yang berdekatan. Bagaimanapun,
Minos harus menghadapi bahaya yang akan terjadi dari lusinan Raja Spiritual. Oleh karena itu, seseorang sekaliber Pangeran Ketiga Kerajaan Ombak tidak menarik perhatiannya. Setelah mendengar jawaban Minos, Peter terkejut. Dia tidak mengira pemuda di depannya ini memiliki musuh yang lebih buruk daripada musuhnya sendiri. Apakah Minos membuat jengkel beberapa keluarga bangsawan di tengah perjalanan menuju kerajaan Cromwell? Petrus berpikir dalam hati. Dia ingat bagaimana Stuart muda membunuh Leroy tanpa ampun. Mungkin dia sedang membicarakan keluarga Chambers. Tapi kekuatan ini tidak lebih kuat dari keluarga kerajaan-kerajaan ombak. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu bisa bepergian dan membawa keluargamu ke sini. Dan itu tidak akan lama, dan kamu bisa mengatasi orang ini sendiri. Hehehe, kata Minos sambil tertawa. Setelah itu keduanya berpamitan. Peter ingin berangkat hari ini, karena perjalanan ke kotanya akan memakan waktu hampir 2 bulan. Kerajaan Ombak adalah kerajaan terbesar di wilayah seluruh wilayah utara benua tengah, dan kampung halaman Peter hampir berada di ujung utara tempat itu. Dengan begitu, semakin cepat dia pergi, akan semakin baik bagi keluarganya. Beberapa hari berlalu di dataran hitam, dan hari ini tembok kota kering akhirnya selesai. Itu mengelilingi seluruh wilayah kota, menyembunyikan sebagian besar tanah ini di balik tembok setinggi 15 meter. Di tembok ini terdapat 4 pos pemeriksaan, di mana para prajurit Black Plain Army akan mengatur keluar masuknya orang dan barang dari kota ini. Di bagian atas tembok, terdapat juga ruang luas di mana tentara dapat berpatroli di sekitar kota. Ini adalah sesuatu yang perlu dilakukan karena beberapa penjajah dapat mencoba memasuki kota melalui berbagai bagian tembok besar ini. Bagaimanapun, ketika proyek ini selesai, Minos, kepala pelayan Dilian, dan beberapa nama lain yang bertanggung jawab atas kota datang ke peresmian tempat ini. Selama pembukaan, tidak hanya orang-orang ini yang merayakan pencapaian kota ini, tetapi bawahan Minos juga sangat senang karena kepala pelayan Dilian telah naik ke level 48. Ini adalah berita bagus bagi mereka semua karena Dilian hampir menjadi raja spiritual. Ini akan menjadi tonggak sejarah bagi wilayah manapun karena menunjukkan kekuatan suatu tempat di bagian benua ini. Sementara orang-orang di kota kering merayakan selesainya pembangunan tembok kota, ketiga penyelidik keluarga Silva sudah kembali ke kota maritim. Kalian berdua, ayo istirahat sehari dan berangkat besok. Mudah-mudahan 2 hari lagi kita bisa sampai ke kota kering, kata wanita yang memimpin rombongan sambil tersenyum. Sedangkan di kota kering, Minos akhirnya akan menemui kedua alkemis itu di wilayahnya hari ini. Dia memiliki pengobatan spiritual tingkat prajurit dan ingin keduanya belajar cara memotong buah pelangi. Dia belum pernah melakukan ini sebelumnya karena itu adalah tanaman liar, dan kedua alkemis itu perlu mempelajari tanaman ini sebentar. Oleh karena itu, Minos tidak boleh membiarkan mereka melakukan kesalahan selama belajar, yang akan mengakibatkan hilangnya obat tersebut. Karena alasan ini, dia menanam obat itu di kerajaan tata ruangnya, menggunakan alat spiritual peninggalan Henricus Longus. Jadi, sekarang karena lebih dari 1 tanaman telah tumbuh, Minos dapat membiarkan kedua alkemis tersebut mengembangkan metode menanam obat ini. Dia tidak bisa menanam setiap obat, jadi dia hanya akan melakukannya kali ini. Lagi pula, Minos bukanlah seorang alkemis, dan dia tidak punya waktu untuk melakukan itu. Adapun membiarkan salah satu dari keduanya menggunakan alat ini, itu tidak mungkin dilakukan saat ini. Itu adalah satu-satunya cara bagi Minos untuk memanen obat-obatan tingkat tinggi yang ada di dalam kerajaan tata ruang, jadi dia tidak akan mengambil risiko menggunakan alat-alat ini untuk sesuatu yang sepele. Dan membiarkan keduanya memasuki kerajaan tata ruang, itu adalah hal yang tidak masuk akal. Keduanya baru saja tiba di pasukan Minos, dan Stuart muda belum cukup kuat untuk melindungi dirinya dari kekuatan benua tengah bagian utara. Hanya ketika dia bisa melakukan hal itu, barulah dia akan membiarkan banyak bawahannya memasuki kerajaan tata ruang. Sebelumnya, mereka hanya sedikit, lebih dapat dipercaya, dan lebih berbakat. Akhirnya Minos berjalan menuju sebuah toko besar yang tidak jauh dari tempat mansionnya berada. Di tempat ini banyak terdapat bangunan komersial, restoran, toko pakaian, pasar, dan juga ada toko keluarga Cohen. Bagaimanapun, gedung tempat Minos pergi memiliki 4 lantai dan seluruhnya berwarna hijau. Terdapat beberapa simbol tumbuhan dan perisai besar dengan pohon emas di fasad bangunan. Tempat ini disebut Persekutuan Alkemis Kota Kering.
Minos telah memerintahkan tempat ini dibangun untuk menerima berbagai alkemis yang akan datang ke sini di masa depan. Dengan demikian, tempat ini dapat memulai profesi ini di dataran hitam, di tempat di mana warga dapat membeli pil dengan harga murah dan kaum muda dapat mempelajari spesialisasi ini. Bagaimanapun, alkimia adalah profesi paling menguntungkan kedua di dunia spiritual, nomor 2 setelah bisnis ahli arai. Para profesional ini dibutuhkan di hampir semua bidang. Mereka menghasilkan susunan yang lebih sederhana dalam jumlah besar, yang meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan karena sebagian besar populasi manusia di dunia ini memiliki bakat hingga tingkat hitam, terdapat permintaan besar terhadap barang-barang yang diproduksi oleh para master arai. Untuk alkimia, cepat atau lambat semua orang membutuhkan ahli ini. Bagaimanapun, bahkan talenta emas tidak mencegah semua hambatan dalam budidaya. Namun pil spiritual adalah barang sekali pakai dan umumnya tidak dianjurkan. Ia meninggalkan racun dalam tubuh para kultivator, yang dapat berdampak negatif terhadap kecepatan kultivasi pada tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan pil spiritual hanya ketika ada kebutuhan yang ekstrim, seperti ketika para kultivator memecahkan kemacetan atau menyembuhkan luka. Hanya karena ini, alkimia bukanlah profesi yang paling menguntungkan di dunia spiritual. Bagaimanapun, meski begitu, jumlah orang yang ingin menjadi alkemis tidaklah sedikit, dan niscaya akan ada beberapa di kota kering dalam waktu singkat. Jadi, memiliki tempat seperti ini dapat membantu Minos menyelesaikan sebagian tujuannya untuk menjadikan tempat ini lebih menarik. Akhirnya, Minos memasuki gedung, langsung menuju lantai paling atas, tempat ruang pemurnian berada. Di lantai ini, selain lebih dari 10 ruangan yang disiapkan untuk menerima para alkemis, terdapat aula utama, tempat para alkemis dapat beristirahat antara produksi satu batch pil dan lainnya. Ada sofa, kursi berlengan, beberapa meja di sana-sini, dan juga bantal budidaya. Itu seperti sebuah kafetaria kecil, dengan ruang tamu besar di sampingnya. Ada juga kamar mandi dan dapur, tapi tetap saja tidak berfungsi. Itu adalah tempat yang sederhana, tetapi memiliki struktur dasar untuk menerima beberapa profesional di departemen ini. Tempat ini juga cocok untuk perbincangan tentang alkimia, di mana para profesional ini dapat menjawab keraguan satu sama lain dan berbagi ilmunya dengan para junior di profesi ini. Bagaimanapun, ketika tiba di tempat ini, Minos dapat melihat bahwa kedua alkemis itu sedang memproduksi pil mereka saat ini. Karena itu, Stuart muda memutuskan untuk menunggu hingga keduanya selesai. Meski berdaulat setempat, Minos tidak memiliki arogansi untuk berpikir bahwa orang-orang harus mendatanginya, atau melakukan sesuatu dengan cara yang terbaik untuknya, terlepas dari situasi umum. Kedua alkemis tersebut tidak dapat memenuhi permintaan pil spiritual yang sangat besar di kota kering saat ini, sehingga Stuart muda tidak akan menyita waktu keduanya, dan memaksa mereka untuk pergi kepadanya. Oleh karena itu, Minos sendiri memutuskan untuk mendatangi mereka berdua untuk membicarakan topik pengobatan tingkat prajurit, menghemat waktu sebanyak mungkin bagi kedua alkemis ini. Akhirnya, setelah menunggu hampir setengah jam, kedua alkemis itu selesai memproduksi pil-pil itu dari sebelumnya. Keduanya telah meninggalkan kamar masing-masing dan terlihat sangat lelah, dengan beberapa noda keringat di pakaian mereka dan ekspresi kelelahan di wajah mereka. Bagaimanapun, alkimia bergantung pada kekuatan spiritual, yang berarti memproduksi pil tidak ada bedanya dengan menghabiskan pelatihan energi dalam teknik pertempuran atau bahkan bertarung. Saat meninggalkan ruang pemurnian mereka, kedua alkemis itu membawa bau obat di tubuh mereka, yang sudah meresap ke dalam ruangan tempat itu. Ketika mereka duduk untuk beristirahat, mereka segera melihat ada orang lain di sana, menunggu mereka. "Tuan Minos, kami tidak tahu Anda akan datang ke sini. Jika kami tahu, kami akan memprogramnya terlebih dahulu." Edric tua mengatakannya dengan nada meminta maaf. Minos lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Jangan khawatir tentang hal itu." Dia kemudian mengambil tanaman dengan buah 7 warna dari cincin spasialnya dan kemudian meletakkannya di atas meja di sisi tempat dia duduk. "Ini adalah obat liar tingkat prajurit yang saya temukan selama perjalanan saya ke Kerajaan Cromwell. Saya ingin Anda berdua meluangkan waktu untuk mempelajarinya dan mengembangkan metode budidaya untuk obat tersebut." Melihat hal tersebut, kedua pria itu segera mendekati tanaman tersebut dan mulai melihatnya dengan mata berbinar. Ini adalah obat dengan buah, biji, dan seluruh tanaman itu sendiri.
Tak satu pun dari mereka yang pernah melihat pengobatan setingkat ini sebelumnya. Melihat hal tersebut, Davis akhirnya berkata sambil tersenyum. Saya pikir saya hanya akan bisa melakukan ini setelah saya mencapai level 40, tapi itu tidak jauh. Hehe, benar, untuk saat ini, hanya aku yang bisa bermain-main dengan kecantikan ini. Edric tua berkata sambil tersenyum. Dia sudah mencapai level 40, jadi dia bisa merasakan energi spiritual tanaman itu. Dan sebagai seorang alkemis yang baik, dia memiliki perasaan yang lebih tajam dalam memanipulasi tanaman ini dibandingkan petani lainnya. Dengan demikian, dia pasti bisa mengembangkan metode budidaya buah pelangi yang dibawakan Minos kepada mereka. Minos lalu tersenyum dan berkata, "Yah, kalau begitu, aku akan mengucapkan selamat tinggal. Aku tidak ingin terlalu mengganggu pemurnian kalian berdua." Setelah mengucapkan beberapa patah kata, Minos dan kedua alkemis itu pergi. Keduanya menatap tanaman dan buah yang ada di atas meja beberapa saat sebelum Davis akhirnya pergi, hanya menyisakan Edric untuk menganalisanya. Davis masih membutuhkan waktu untuk mencapai level 40, jadi dia tidak akan membantu saat ini. Dia hanya bisa terus memproduksi pil spiritualnya dan mengolah energinya sehingga dia dapat mencapai tingkat itu secepat mungkin. Sementara para alkemis, Davis dan Edric, menyelesaikan urusan mereka di persekutuan alkimia kota kering, beberapa puluh kilometer dari kota itu, ada sebuah kereta datang sambil ditarik oleh binatang spiritual dari budidaya tahap ketiga. Di dalam gerbong ini terdapat lambang elang perak, simbol keluarga Silva. Kita hampir sampai di kota kering, Nona Sarah. Salah satu dari dua pria itu berkata dengan gembira. Setelah berbulan-bulan meneliti kematian Darrell, mereka menemui jalan buntu, namun mereka akhirnya memiliki ide cerdas tentang cara memperbaikinya, dengan cara yang membuat semua orang menang. Mari kita lihat bagaimana kehidupan bocah itu, hahaha, kami akan melakukan kebaikan untuk mengakhiri penderitaan yang harus dia alami. Pria pirang itu berkata dengan konyol. Ayo majukan ini, aku ingin kembali ke lembah merah secepat mungkin. Kita sudah pergi terlalu lama. Dan dengan cara itu, kelompok yang terdiri dari 3 orang itu dengan cepat mendekati tembok yang baru dibangun di pinggiran lembah merah kota kering. Saat mereka mendekati kota kering, ketiga anggota keluarga Silva segera melihat tembok semakin dekat dengan mereka. Itu sangat tinggi dan mengelilingi seluruh wilayah kota. Faktanya, mereka bahkan tidak dapat melihat di mana hal itu dimulai atau berakhir. Tembok besar itu sepenuhnya menyembunyikan bagian dalam kota Minos, sampai-sampai ketiganya hanya melihat salah satu pintu masuk ke tempat itu. Ada gerbang baja besar di sana, dengan bangunan berbentuk silinder, tempat beberapa tentara sedang berpatroli saat ini. Salah satu dari mereka mengeluarkan suara terkejut saat melihat ini. Pria berambut pirang itu kemudian melihat ke arah yang tertua di kelompok itu dan bertanya dengan kaget. Dennis, apakah kota kering mempunyai tembok seperti itu di masa lalu? Aku belum pernah masuk ke dalam kota ini, jadi aku ragu. Tidak, pastinya tidak ada hal seperti itu sebelumnya. Dan bahkan jika ada, itu akan menjadi sesuatu yang kecil. Itu tidak akan mencapai tingkat ini. Dennis berkata dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah melewati kota ini 30 tahun yang lalu, dalam salah satu perjalanannya melewati wilayah ini. Apakah Raja memerintahkan agar tembok dibangun di sini, di tempat ini, selama waktu yang telah berlalu? Dia mempertanyakan dirinya sendiri dengan ragu. Tidak, itu tidak mungkin. Dia tidak akan melakukan hal seperti itu di tempat ini. Dia kemudian menyelidiki energi spiritual di wilayah tersebut dan menyadari bahwa energi itu hampir sama lemahnya dengan sebelumnya. Apa yang terjadi di sini dalam 30 tahun ini? 30 tahun. Perhatikan, tembok ini sepertinya cukup baru. Wanita yang memimpin kelompok itu berkata ketika kereta ketiganya semakin mendekat dari sana. Ini pasti ada hubungannya dengan Minos itu. Dia pasti melakukan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Setelah mendengar ini, pria berambut pirang di kelompok itu tiba-tiba mulai tertawa. Hahaha, bodoh sekali. Orang ini benar-benar membuang beberapa kristalnya di tempat menyebalkan ini. Menarik, aku ingin melihat apa yang ingin dia sembunyikan di balik tembok setinggi itu. Sarah berkata dengan senyum kecil di wajahnya. Saat kelompok tersebut mendekat, mereka tidak dapat melihat perkebunan yang dibuat di dataran hitam, karena medan di wilayah ini menyembunyikan area tersebut.
Tempat di mana tanaman bercocok tanam berada pada titik di mana ketinggian tanah mengganggu jarak pandang. Bagaimanapun, sebuah dataran tidak pernah benar-benar datar. Terakhir, selain bisa dilihat dari langit, ladang budaya juga hanya terlihat dari jarak jauh, jika orang datang dari arah tertentu, datang dari kota. Jika tidak, untuk melihat ladang ini dari bawah, seseorang harus berada sangat dekat dengannya. Hal ini tidak berlaku bagi ketiga penyelidik keluarga Silva. Dan karena kelompok keluarga Silva tidak datang ke arah itu dan tidak cukup dekat dengan tempat itu, mereka tidak dapat melihat tempat penting ini. Sementara itu, di pos pemeriksaan di pintu masuk itu, para prajurit yang berkeliaran di tempat ini, akhirnya melihat sebuah kereta mendekat dari barat. Dan ketika para prajurit melihat lambang elang perak di kereta, beberapa dari mereka sudah mengerti siapa orang-orang ini. Cepat, aktifkan susunan suara dan kirimkan sinyal peringatan ke mansion dan markas. Anggota keluarga Silva akan datang. Salah satu tentara yang memimpin pos ini berteriak keras agar hal ini segera dilakukan. Minos telah menjelaskan kepada prajuritnya bahwa keluarga Silva adalah musuh tentara dataran hitam. Karena itu, semua prajurit di angkatan bersenjata sudah mengetahui hal ini dan bagaimana mengidentifikasi anggota pasukan musuh ini. Dan untuk susunan suara yang dimaksud, ini adalah susunan tingkat rendah, yang dapat mengeluarkan peringatan yang dapat didengar dari jarak jauh. Itu selalu bekerja bersama dengan arah lain dari tipe yang sama, di mana satu sisi bisa mengingatkan yang lain. Tentara dataran hitam telah membeli susunan ini dari toko keluarga Cohen, bahkan sebelum tembok ini siap. Lagi pula, tidak ada gunanya memiliki pos pemeriksaan jika tidak dapat menerima bala bantuan atau peringatan tentang bahaya tertentu. Sementara itu, di tengah kota kering, tiba-tiba di dua bangunan yang tidak berjauhan, alarm mulai berbunyi dengan volume tinggi. Wup, wup, suara peringatan terdengar ketika tiba-tiba semua orang di markas dan mansion Minos menghentikan apa yang mereka lakukan dan mengangkat kepala sambil melihat dari sisi ke sisi. Banyak dari mereka yang tahu apa arti tanda itu. Ini bisa menjadi bahaya bagi kota, jadi semua prajurit yang ada saat ini harus segera berkumpul di depan mansion untuk menerima perintah dari Minos atau siapapun yang bertanggung jawab atas kota. Sementara anggota sipil pasukan Minos terlihat bingung, banyak dari mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi. Dengan cepat kerumunan mulai terbentuk di jalan bebas hambatan menuju markas besar pemerintah setempat. Pada saat yang sama, di kantor Minos, dia sendirian saat ini sambil membuat beberapa rencana untuk kota. Saat dia tiba-tiba mendengar alarm berbunyi di udara, dia menoleh ke sisi jendela kantornya dan melihat pemandangan kota. Apakah dia salah satu keluarga bangsawan kerajaan? Dia berpikir dalam hati, selain keluarga Silva, yang sudah menjadi musuh bebuyutan mereka, keluarga bangsawan kerajaan Brown lainnya juga mendapat pemberitahuan peringatan. Lagi pula, jika ada di antara mereka yang mengetahui apa yang terjadi di sini, hampir mustahil untuk menghindari konfrontasi. Dan segera setelah itu terjadi, tinggal menunggu waktu sebelum seluruh wilayah ini menjadi medan perang. Tidak ada keluarga, bangsawan yang baik hati atau tidak peduli dengan kekuasaan. Beberapa dari mereka bahkan bisa hidup damai, tanpa ikut campur dalam urusan orang lain, tapi itu hanya terjadi di antara orang-orang yang sederajat. Dataran hitam tidak dapat dianggap sebagai kekuatan yang bahkan bukan kekuatan rata-rata di wilayah ini. Jadi, bahkan kekuatan damai pun akan melihat tempat ini dengan keserakahan. Itu adalah sifat manusia, yang kuat bisa memiliki segalanya, yang lemah tidak berhak atas apapun. Sebaiknya aku mengambil tindakan pencegahan tertentu. Siapapun itu, karena kamu sudah di sini, kamu boleh menyerah meninggalkan kota ini hidup-hidup. Minos memikirkannya dengan tatapan dingin. Demi dirinya sendiri, Stuart muda siap memusnahkan kelompok manapun yang mengancam stabilitas dataran hitam. Dia tidak suka membunuh tanpa alasan yang jelas. Namun, seorang pemimpin harus melindungi wilayah kekuasaannya dengan tangan besi, menghilangkan segala ancaman. Dan Minos tidak naif. Tidak ada hal-hal seperti, bertobat, dan kami tidak akan mengatakan apapun, saksi manapun harus disingkirkan, atau hal buruk bisa terjadi. Benar, ruang di sekitar Minos sedikit bergetar ketika dia tiba-tiba dipindahkan ke kerajaan tata ruang. Dia ingin meninggalkan induk rubah, Emlyn, di tempatnya jika kekuatan musuh jauh lebih kuat daripada yang bisa ditangani oleh tentara. Bagaimanapun, ketika dia merasakan seseorang mendekat, Emlyn, yang sedang berbaring diam di samping rumah besar itu,
tiba-tiba membuka matanya dan melihat putrinya bermain dengan Alison sementara Li muda sedang berkultivasi di tempat lain. Kedua pemuda itu kembali berlatih tak lama setelah Minos kembali dari kerajaan Cromwell. Bagaimanapun, kepala pelayan di Lian juga ada di tempat ini selain keduanya. Dia berkultivasi sebanyak yang dia bisa karena dia semakin dekat ke level 50. Akhirnya, Emlyn melihat Minos mendekatinya ketika dia mengepakkan 6 ekornya dengan cepat dan berjalan ke arahnya. Dia merasa aneh bahwa pemuda ini harus kembali ke sini, setelah menyelesaikan pelatihannya beberapa menit yang lalu. Dan ya, dia telah mencapai tahap ke-6 dari kultivasi, sesuatu yang baru terjadi 2 hari yang lalu. Dengan potensinya yang luar biasa, Emlyn berhasil mencapai levelnya saat ini setelah memakan banyak obat yang diberikan oleh Minos. Makhluk spiritual tidak bisa menggunakan kristal spiritual seperti manusia, jadi mereka lebih bergantung pada obat-obatan spiritual dan makanan kaya energi untuk naik level. Tentu saja, dengan kompatibilitasnya yang lebih besar dengan energi spiritual, binatang bisa lebih efisien dalam menyerap sumber daya ini dibandingkan manusia dan tidak harus berurusan dengan banyak kotoran yang ditinggalkan oleh sumber daya ini karena tubuh mereka lebih dekat dengan benda-benda ini. Akhirnya, Minos tiba di depan kepala pelayan di Lian, yang sedang duduk di kursi di depan rumah, sementara rubah besar setinggi 2 meter berdiri di sana, menunggu untuk mendengar alasan kunjungan tidak teratur tersebut. Ada keadaan darurat di kota. Kalian berdua harus ikut denganku sekarang jika kita tidak bisa menangani ini sendirian. Stuart muda berkata dengan cemas sambil memandang 2 orang di depannya. Bisa jadi pengunjung yang tidak diinginkan itu hanyalah orang-orang lemah, seperti kelompok muda Darrell saat itu. Jika demikian, Minos saja sudah cukup untuk menghentikan mereka. Namun, Stuart muda tidak mau mengambil risiko. Kelompok musuh bisa saja lebih kuat dari itu, dan mereka bisa berakhir dalam situasi yang mengerikan. Dalam hal ini, ia membutuhkan kepala pelayan di Lian untuk bersiap menyembuhkan luka yang diderita para prajurit, sementara Emlyn bisa menyelamatkan situasi jika hal ini diperlukan. Setelah mengatakan ini, dia tidak menunggu jawaban dari 2 orang di depannya ketika dia hanya melangkah maju dan memegang salah satu cakar rubah besar sambil meletakkan tangannya yang lain di bahu kiri di Lian. Benar,